Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliawati Sarjana Komputer. Saya mengajar informatika di SMP Negeri 18 Kota Tasikmalaya. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir pembatik level 3. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Video pembelajaran kali ini, Ibu akan menerangkan tentang algoritma dan flowchart. Apakah kalian pernah mendengar kata tersebut? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan menjelaskan materinya ya. Sebelumnya, Ibu mau memberitahukan dulu tujuan pembelajaran di bab ini, yaitu peserta didik dapat memahami algoritma dan flowchart untuk membantu dalam proses pemecahan suatu masalah. Materi yang akan Ibu sampaikan kali ini yaitu tentang algoritma. Algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang logis dalam memecahkan suatu masalah. Dasar penyusunan algoritma ada 5 dasarnya. Yang pertama yaitu memiliki masukan atau yang disebut dengan input. Yang kedua memiliki keluaran atau output. Yang ketiga menjabarkan langkah yang pasti, jelas dan tidak ambigu. Yang keempat langkah yang digunakan sederhana. Yang kelima memiliki batasan waktu. Nah, Ibu akan mencontohkan pembuatan dalam suatu algoritma. Prinsip kerja algoritma dapat dipahami ketika kita ingin membuat telur dadar. Salah satu contohnya, Ibu akan membuat sebuah telur dadar. Sebelum membuat algoritmanya, hal yang perlu kita lakukan adalah mendefinisikan masukan atau input dan keluaran atau yang disebut dengan output. Nah, maka yang menjadi input dalam pembuatan telur dadar adalah telur mentah dan menjadi output adalah telur dadar matang. Nah, bagaimana cara pembuatan algoritmanya? Nah, yang pertama, yang pastinya kita akan menyalakan api kompor. Lalu yang kedua, tuangkan minyak atau margarin ke dalam wajan. Yang ketiga, pecahkan telur ayam ke dalam mangkuk. Yang keempat, tuangkan garam secukupnya. Yang kelima, kocok campuran telur dan garam. Yang keenam, tuang adonan telur ke dalam wajan. Yang ketujuh, masak telur hingga matang. Nah, itu adalah salah satu contoh dari algoritma pembuatan telur dadar. Nah, seperti itu. Jadi, ada langkah-langkah yang terstruktur, ada input, lalu ada proses, dan juga ada output. Materi selanjutnya yaitu tentang flowchart. Apa sih flowchart itu? Flowchart adalah sebuah bentuk gambar atau diagram yang memiliki aliran satu atau dua arah yang berlaku secara urutan dan berkesinambungan. Dalam kata lain, flowchart adalah sebuah bentuk gambar atau diagram yang memiliki aliran satu atau dua arah yang berlaku secara urutan dan berkesinambungan, yang berfungsi menggambarkan sebuah rencana program berdasarkan pola berpikir kita berdasarkan algoritma. Jadi dalam pembuatan flowchart harus dibikin dulu tuh algoritmanya, lalu dibuatlah simbol-simbol flowchartnya. Nah, ada beberapa simbol-simbol flowchart. Yang pertama, perhatikan gambarnya. Itu namanya adalah terminator. Simbol ini menyatakan awal dan akhir sebuah program. Lalu yang kedua, ada yang namanya proses. Gambarnya itu gambar kotak persegi panjang. Simbol ini menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Nah, gambar yang ketiga, perhatikan, itu adalah bentuknya seperti layang-layang. Namanya adalah decision, yaitu simbol yang
simbol ini menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Yang kelima, namanya flow atau line connector. Lalu berikutnya, yang keenam adalah predefined process, simbol untuk menggambarkan proses. Yang ketujuh, on-page reference, simbol untuk menghubungkan suatu simbol dengan simbol lainnya. Lalu yang terakhir ada off-page reference, simbol untuk keluar masuk penyambungan proses. Nah, Ibu akan mencontohkan membuat salah satu flowchart nilai kelulusan. Perhatikan flowchartnya. Nah, ini adalah flowchart dalam pembuatan nilai kelulusan. Yang pertama mulai, lalu ada arusnya, membaca nilai ujian. Nah, guru itu membaca nilai ujian. Apakah nilai, contoh nilai Rani, termasuk di atas KKM? Jikalau iya, maka tulis lulus. Dan jikalau tidak, maka tulisnya tidak lulus. Lalu endingnya selesai. Nah, ini adalah salah satu contoh flowchart dalam kelulusan, nilai kelulusan. Nah, sampai di sini, apakah kalian mengerti? Alhamdulillah. Berikutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Boleh berkelompok mengerjakannya ya. Tugasnya membuat flowchart kegiatan memasak nasi goreng. Jangan lupa kerjakan ya. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.